Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa lagi dalam video ini. Semoga perjumpaan kita membawa manfaat barokah ya, membawa kebaikan gitu insyaallah. Alhamdulillah sahabat, kita telah sampai di hadis 108 di halaman 60 sampai halaman 61. Alhamdulillah hadis Sahih Bukhari Muslim ya tentunya. Dan hadis nomor 108 ialah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Masruq radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya ketika aku duduk bersandar berdekatan dengan Aisyah, lalu Aisyah berkata, "Wahai Abu Aisyah, Masruq, ada 3 perkara. Siapa yang memperkatakan salah satu darinya berarti dia telah melakukan kebohongan yang amat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala." Lalu aku bertanya, apakah 3 perkara itu? Lalu Aisyah menjawab, yang pertama, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya, bermakna besarlah pembohongannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aku yang duduk bersandar dari tadi mulai duduk dengan baik. Lalu aku berkata, "Wahai Ummul Mukminin, dengarkanlah kata-kataku ini terlebih dahulu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang." Surat At-Takwir nomor 23. Firman Allah yang lain, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Surat An-Najm nomor 13. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asli sekali lagi. Kemudian Aisyah berkata, akulah orang yang pertama bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai perkara ini dari kalangan umat ini. Lalu Nabi telah menjawab dengan bersabda, aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali saja, yaitu sewaktu dia turun dari langit dalam keadaan yang terlalu besar sehingga memenuhi di antara langit dan bumi. Kemudian Aisyah berkata lagi, apakah kamu telah pernah mendengar firman Allah? Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am nomor 103. Atau apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah? Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus orang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Surat Asy-Syura nomor 51. Kemudian Aisyah berkata lagi, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah kedustaan yang paling besar terhadap Allah. Sebagaimana firman Allah, hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Surat Al-Maidah nomor 67. Kemudian Aisyah berkata lagi, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi menceritakan perkara yang terjadi pada besok harinya, maka ketahuilah dia merupakan suatu kedustaan yang besar terhadap Allah. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Surat An nomor 65. Barakallah sahabat, itu tadi hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 108 dari halaman 60 sampai halaman 61. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi perantara terkabulnya niat dan hajat kita yang sahabat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari pitutur kata yang telah saya sampaikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.